Nah, jadi membuat neraca saldo, caranya adalah kita akan masuk ke menu setup. Ini di sini ada menu setup, kemudian di sana ada pilihannya balance. Lihat dari menu setup, pilihannya ada balance. Ini balance, kemudian di sini adalah opening balances. Oke, sebentar. Caranya ini ada balance, account opening balances. Oke. Nah, jadi di sini akan langsung kelihatan berbagai nama akun yang sudah kita insert sebelumnya. Jadi, langkah sebelumnya itu sudah ada cara membuat atau create perusahaan. Kemudian berikutnya adalah membuat daftar saldo, daftar akunnya. Jadi di sini sudah ada nomor akun dan di sini ada daftar akunnya atau nama-nama akunnya. Nah, jadi kali ini kita akan isikan, lihat di sini saldonya itu masih kosong. Nah, belum ada saldonya terisi. Berarti kita akan isikan saldonya ini. Jadi kalau kita bisa lihat contohnya yang ada di buku, coba diperhatikan di buku di situ ada kas di tangan. Kasnya itu adalah angkanya berapa? 5 juta. Jadi di sini cukup kita isikan saja 5 juta. Nah, jadi di dalam Mayop itu jangan membuatkan, kalau sudah diisikan 5 juta tinggal di enter aja. Nah, jadi tidak perlu menambahkan tanda rupiah dan tanda titik. Otomatis itu sudah dibuatkan langsung oleh Mayop. Jadi caranya yang tadi adalah kita lihat di sini ada nomor akunnya, ada nama akunnya, berikutnya kita isikan berapa angkanya. Jadi di Mayop itu tidak ada kelihatan debit dan kredit. Nah, dari mana dia tahu bahwa ini debit atau kredit? Itu adalah dari kode akun ini. Kalau dia dimulai dari kode 1 itu berarti, nah jadi kalau dia aset pasti akan otomatis dalam debit. Karena saldo normal aset itu adalah debit. Jadi kita tinggal isikan saja. Misalnya yang ini adalah untuk Bank Mandiri misalnya ada 15 juta. Jadi tidak perlu mengisikan tanda titik dan tanda rupiah. Cukup kita isikan angkanya, langsung kita enter. Oke, misalnya piutang usaha adalah 10 juta. Tinggal diketikkan saja, kemudian di enter. Tidak perlu tambah tanda titik dan berikutnya. Perhatikan, di situ ada catatan. Nilai perkiraan yang pakai tanda kurung. Ada beberapa yang akan kita buat di dalam kurung, karena apa? Dia bergolongan, misalnya bergolongan aset, tetapi dia itu adalah sebenarnya ini bersaldo kredit, cadangan piutang tak tertagih. Artinya, kalau piutang usaha itu adalah aset kita yang akan kita tagih, tetapi sebagian dari piutang usaha ini kemungkinan tidak akan ditagih. Misalnya, ada pelanggan kita memiliki piutang ke dia, misalnya dia melarikan diri, atau misalnya dia tertimpa kecelakaan atau musibah, akhirnya tidak bisa melunasi piutang. Akhirnya kan piutang ini akan berkurang, tidak bisa kita tagih semuanya. Makanya itulah yang disebut dengan cadangan piutang tak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih ini tetap dia golongan aset, tetapi dia sebagai pengurang dari piutang usaha. Kenapa? Karena semakin banyak yang tidak tertagih itu piutang usahanya akan justru kan semakin sedikit ya, jadi susah kita untuk menagihnya gitu. Ini ada kemungkinan tidak bisa kita tagih, atau ada
klien kita itu yang melarikan diri misalnya, atau mereka mendapat musibah akhirnya tidak dapat membayar utangnya, atau kita tidak dapat menagih piutang kita. Maka kalau yang seperti ini, dia golongan aset, tetapi dia bersaldo kredit, maka dia harus dibuat di dalam kurung. Nah, jadi kalau seperti ini, kita buat di dalam kurung. Caranya adalah bisa dibuat dalam tanda minus seperti ini. Kita pakai tanda minus. Ada minusnya di depan. Ini misalnya cadangan piutang tak tertagihnya 500.000. Nah, jadi bisa dibuat tanda minus seperti ini, atau bisa juga dibuat di dalam kurung. Misalnya di dalam kurung seperti ini 500.000. Nah, jadi sama aja ya. Jadi bisa dibuat di dalam kurung atau langsung dibuatkan tanda minus di depannya. Itu untuk catatan, yang artinya untuk yang dia bersaldo debit, yang dia bergolongan aset tetapi bersaldo kredit. Nah, jadi begitu juga nanti untuk yang lain. Yang ini berarti kalau perlengkapan tinggal diisi aja. Misalnya perlengkapan itu kalau di catatan kita ini perlengkapan saldonya masih 0 ya. Kemudian tanah kita isikan saldonya itu adalah 15 juta. Kemudian gedung itu saldonya ada 10 juta. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah juga akumulasi penyusutan gedung. Caranya juga seperti yang tadi. Mereka adalah golongan aset tetapi ini bersaldo kredit. Akumulasi penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah apa saja? Di situ ada gedung, ada peralatan, ada kendaraan. Nah, jadi yang ini karena dia memang adalah golongan aset tetapi dia bersaldo kredit, ini juga kita buat di dalam kurung. Nah, pilihannya seperti yang tadi saya jelaskan, pilihannya bisa di dalam kurung seperti ini, buka kurung, angkanya di sini untuk penyusutan, akumulasi penyusutan gedung itu ada 1 juta. Buat di dalam kurung 1 juta. Maka dia akan otomatis bersaldo minus. Nah, jadi atau kamu buatkan langsung minus di depannya juga boleh. Kemudian masuk ke peralatan. Peralatan ada saldonya 20 juta, langsung diketikkan aja. Berikutnya akumulasi penyusutan peralatan, ini juga adalah bersaldo kredit, maka kita buat di dalam kurung. Akumulasi penyusutan peralatan ada 2 juta. Nah, berikutnya ada kendaraan, itu adalah 25 juta. Dan yang terakhir itu adalah akumulasi penyusutan kendaraan ada 3 juta. Caranya pilihannya bisa 2 seperti yang tadi ya. Bisa dibuat di dalam kurung atau langsung saja buat tanda minus di depannya itu 3 juta. Nah, jadi ini dia daftar saldonya. Nah, jadi untuk yang lain di bawahnya ini ada liability. Nah, kalau balance itu artinya ini nanti harus nol. Kalau ada artinya berarti antara debit dan kredit belum balance. Kenapa? Karena memang yang kita isi masih aset saja. Jadi misalnya kita isikan di sini hutangnya adalah 30 juta. Nah, jadi misalnya kita isikan modalnya itu ada 63 juta 500.000. Oke, nah kalau sudah seperti ini,
Amount left to be allocated itu artinya 0, ini berarti antara debit dan kredit itu sudah balance. Jadi ada yang perlu kamu perhatikan ketika membuat neraca saldo atau balance sheet. Kamu cukup isikan saja sesuai dengan angkanya, tidak perlu tanda rupiah atau tanda titik. Lalu ada beberapa yang harus kamu beri tanda minus, itu misalnya adalah untuk cadangan piutang tak tertagih, untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap, untuk disagio saham juga, di situ ada catatannya. Itu kenapa? Karena mereka misalnya bersaldo aset, golongan aset tetapi bersaldo kredit gitu. Jadi umumnya kalau aset itu kan bersaldo normalnya debit, tetapi ada akun-akun tertentu yang bersaldo kredit, maka itu dibuatkan tanda minusnya. Demikian juga nanti apabila ada di golongan liabilities, dia itu adalah misal di golongan di equity ya, di equity dia kan bersaldo sebenarnya dia saldo normalnya kredit, tetapi kalau dia itu bersaldo debit itu juga akan dibuatkan tanda minus. Oke, nah jadi kira-kira ini yang kita pelajari cara untuk membuat neraca saldo. Oke.